Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian di hari ini tanggal 1 Januari 2023 selalu dalam kondisi sehat walafiat. Untuk materi kali ini kita akan masuk yaitu tentang ing clauses ya. Kita lihat materinya seperti apa. Di sini ada informasinya yaitu when two things happen at the same time, you can use ing for one of the verbs ya. Ketika dua hal terjadi pada saat yang bersamaan, Anda dapat menggunakan ing yaitu kata kerja yang pakai ing begitu untuk salah satu dari kata kerjanya. Kita lihat contohnya di sini ya. Ada she was sitting on a chair reading a book. Dia sedang duduk di atas sebuah kursi membaca buku gitu. Jadi maksudnya dia sedang duduk di atas kursi sambil baca buku gitu kan. Artinya kan ada dua tindakan ini, sitting sama reading di saat yang bersamaan dilakukan oleh satu orang begitu ya. Ini berarti sama aja dengan she was sitting and she was reading. Oke, ini dia nih. Yang berikutnya ada I ran out of the house shouting. Saya berlari keluar rumah sambil teriak gitu ya. Nah ini barangkali yang untuk yang nomor 2 ini yang memenuhi kriteria yang tadi yang informasi di atas ini. Ya jadi di sini ran out pakai verb 2, di sini shouting pakai verb ing ya. Artinya adalah I was shouting when I ran out of the house. Saya teriak ketika saya keluar rumah begitu. Kemudian yang berikutnya she was lying on the bed crying. Dia sedang berbaring di tempat tidur sambil nangis gitu. Jadi she was lying and she was crying. Dua peristiwa, berbaring dan menangis. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Oke, untuk contoh yang lain misalnya di sini ada my mother turned on the stove singing. Ibu saya menyalakan kompor sambil nyanyi gitu ya. He broke the glass grumbling. Dia memecahkan gelas itu sambil menggerutu. They suddenly stood up smiling. Mereka tiba-tiba berdiri sambil tersenyum. She answered the question playing. Dia menjawab pertanyaan itu sambil bermain. Ya. The driver parked the car smoking. Pengemudi itu memarkirkan mobilnya sambil ngerokok gitu ya. Oke, kita lihat untuk informasi berikutnya. When one action happens before another action, you can use ya, bukan you can using ini. Nggak tepat ini ya. Harus you can use ya. You can use having plus verb 3 for the first action ya. Saya ulangi, when one action happens before another action, you can use having plus verb 3 for the first action. Ketika satu tindakan terjadi sebelum tindakan yang lain, Anda dapat menggunakan having plus verb 3 untuk tindakan yang pertama gitu ya. Contohnya adalah having found the hotel, they looked for somewhere to have dinner. Setelah menemukan hotel, mereka mencari tempat untuk makan malam. Kemudian contoh yang berikutnya, having finished our work, we went home. Setelah menyelesaikan pekerjaan kita, ya kita pulang gitu. Having eaten durian, he ate sate. Waduh nih, bahaya nih. Setelah makan durian, ya kan, dia makan sate, ya kan. Oke, berikutnya having played football, Budi drank coffee. Setelah bermain bola, Budi minum kopi gitu ya. Kemudian untuk informasi berikutnya, you can also use ing clause to explain something or to say why someone did something. Kau dapat juga menggunakan klausa ing ya. Klausa itu susunan kalimat gitu ya. Untuk menjelaskan sesuatu atau untuk mengatakan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Jadi alasan sesuatu dilakukan.
The ing clause usually comes first ya. Clause menggunakan ing biasanya akan muncul pertama. Contohnya adalah feeling tired, I went to bed early ya. Karena merasa capek saya pergi saya tidur gasik gitu ya, tidur awal ya. Ini sama dengan feeling tired itu maknanya sama dengan because I felt tired gitu. Kemudian being unemployed, he hasn't got money. Karena nganggur dia belum mendapatkan uang ya. Jadi being unemployed maknanya sama dengan because he is unemployed. Seperti itu ya. Sekarang kita coba untuk latihan ya sedikit, yaitu ada make a sentence using ing clause ya, buatlah sebuah kalimat menggunakan klausa ing. I got home, I was feeling very tired. Saya tiba di rumah, saya merasa sangat capek. Gimana nih? Oke, kalimatnya menjadi I got home feeling very tired ya. Yang kedua, the old man was walking along the street. He was talking to himself. Pria tua itu berjalan menyusuri jalanan. Dia ngomong sendiri gitu ya. Jadinya bagaimana? Ya, menjadi the old man was walking along the street talking to himself gitu ya. Kemudian yang ketiga, she was lying on the bed, she was reading a book. Dia sedang tiduran di tempat tidur, dia sedang baca buku. Ya, menjadi she was lying on the bed reading a book gitu ya. Selanjutnya kita akan buat kalimat dengan having plus verb 3 ya. Make sentences with having plus verb 3 ya. We bought the tickets, we went into the theater. Kami membeli tiket, kami pergi atau kami masuk ke dalam gedung bioskop. Jadinya gimana? Having bought the tickets, we went into the theater gitu. Setelah membeli tiket, kami masuk ke teater itu ya, atau bioskop lah begitu. Nomor 2, they ate dinner, they continued their trip. Nah, mereka makan malam, mereka melanjutkan perjalanan. Oke, menjadi having eaten dinner, they continued their trip ya. Setelah makan malam, mereka melanjutkan perjalanan begitu ya. Nomor 3, Mrs. Eliana did all her shopping. She took rest ya. Nyonya Eliana melakukan seluruh pembelanjaannya, dia istirahat. Oke, menjadi having done all her shopping, Mrs. Eliana took rest. Setelah melakukan seluruh pembelanjaan, ya, belanjanya udah selesai gitu, Nyonya Eliana pun beristirahat. Oke, begitu mungkin ya untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka silakan bisa di like, dan jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman Anda semuanya, atau siapapun yang membutuhkan materi bahasa Inggris ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau ikut di Let's Speak English, silahkan nanti bisa hubungi saja nomor WhatsApp berikut ini ya. Oke, untuk nomornya yang berminat ikut di Let's Speak English ya. Di ini plus 62 858 16 14 75 10 ya di WhatsApp grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan saya cukupkan dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.